Bersyukurlah kita punya masalah. Karena apa? Berarti Allah itu sedang menyapa kita. Allah itu sayang dengan kita. Diberi masalah supaya ingat pada Allah. Kalau dikasih senang-senang terus, biasanya manusia itu lupa. Nah, karena sayangnya Allah diberi masalah. Selama Anda hidup pasti punya masalah. Kalau tidak mau masalah, tidak perlu hidup. Selesai masalah. Kalau mau masalahnya selesai, tapi tidak begitu. Allah itu tidak minta kita kalau ada masalah mati saja, itu tidak. Apa katanya Allah? Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Apa? Innal ladzina amanu sta'innu bis sabri was-shalah. Terusnya ngatur yang bisa. Ngatur yang bisa. Sama. Wasta'innu bis sabri was-shalah. Ya, silakan terusnya. Terusnya. Kalau salah maaf ya Pak. Innallaha ma'as sabirin. Salah atau betul? Hah? Oh betul, ini kan katanya betul, ini oleh dia. Silakan. Tepuk tangan. Kalau ada masalah, katanya Allah, minta tolonglah kepadaku dengan sabar dan sholat. Ketika punya masalah, jangan curhat, jangan jadi status, ditulis di WA. Lagi galau nih guys, tidak perlu menyampaikan kegalauan, kesusahannya kepada teman. Belum tentu teman itu menyelesaikan masalah. Bisa jadi diceritakan kepada yang lain, tambah masalah. Oleh karena itu curhatnya kepada Allah. Begitu ada masalah, ambil wudhu, terus sholat. Sudahkah begitu yang dilakukan? Sudahkah begitu? Kita harus mendekat pada Allah. Kalau mau menjadi orang sukses, menyelesaikan masalah, supaya tangguh dalam menghadapi masalah-masalah, karena setiap masalah itu pasti ada solusinya. Seperti dalam surat yang ada di masjid, namanya masjid itu Al-Insyirah. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Begitu kita menghadapi kesulitan, itu sudah dekat.
Solusinya itu sudah dekat. Jangan khawatir. Allah memberikan masalah juga memberikan solusi. Gak usah khawatir, pasti ada penyelesaian. Jadi mendekatlah pada Allah. Karena Allah itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Rahim. Tidak senang kalau hambanya itu susah. Tidak senang. Lupa kok ada masalah. Masalah dihadirkan itu dalam rangka meningkatkan derajat. Itu yang harus diterima itu. Ketika kita ketemu masalah, ketemu ujian-ujian, persoalan-persoalan hidup, yakinlah bahwa Allah itu sedang menguatkan mental kita, sedang menguatkan pribadi kita, supaya kita semakin tangguh, akan meningkat. Karena semakin tinggi jabatan seseorang, ibaratnya seperti pohon yang semakin tinggi, maka tempaannya semakin kencang anginnya. Oleh karena itu akarnya harus kuat, akarnya harus tumbuh, menghujam ke bawah biar kuat. Nah, masalah-masalah dihadirkan itu adalah untuk menguatkan kita. Tugas anak SD lebih sulit atau lebih mudah dibandingkan dengan SMP? Lebih mudah daripada SMP. SMP dengan SMA lebih mudah SMP dan seterusnya. Setelah SD langsung kuliah, kira-kira bagaimana kesiapan mentalnya? Enggak siap. Harus secara bertahap, berangsur-angsur, sesuai dengan perkembangan usia dan psikologisnya. Allah menyiapkan kita menjadi orang tua. Hikmahnya begitu kita menerima persoalan, kita menerima masalah, alhamdulillah, berarti Allah sedang meningkatkan derajat kita. Kalau kita lolos dengan ujian itu, berarti kita naik kelas, naik peringkat. Harus dimaknai begitu. Sehingga pertama yang ketika kita menemui ujian, apa ucapan yang pertama yang harus kita? Alhamdulillah, bersyukur. Kalau kita tidak ada masalah, berarti kita tidak siap untuk naik kelas. Kuliah ini hakikatnya cari masalah. Ya, berarti siap menghadapi masalah. Siap. Nah, didengar oleh dosen-dosen nanti akan diberikan tugas-tugas yang banyak. Semakin banyak tugasnya berarti semakin kuat kita, semakin hebat daya tahan kita. Karena dosen itu juga manusia dan sudah diberikan ilmunya bagaimana memberikan tugas. Apalagi diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah yang terakhir bahwa manusia itu tidak akan diberikan beban di luar kemampuan. Gimana bunyinya? Manusia itu tidak akan diberikan beban di luar kemampuannya. Al-Baqarah terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Wah, pinter-pinter. Alhamdulillah, tepuk tangan. Alhamdulillah. Allah tidak akan membebani kita di luar kemampuan kita. Dan itu tadi diberikan kunci juga. Kalau diberi sesuatu permasalahan, harus ingat al-insyirah tadi, bahwa setiap kesulitan itu ada kemudahan. Itu sudah jadi paketannya. Ketika ada masalah berarti ada solusi. Bagaimana caranya supaya dapat solusi? Wasta'inu bisabri wassholah. Jangan bergaya dengan menggunakan logika, saya akan bisa menyelesaikan. Belum tentu itu baik penyelesaiannya. Tetapi kalau kita serahkan pada Allah dengan cara sabar dan sholat, insya Allah akan tutup dalam penyelesaian masalah-masalah. Itu yang kita harapkan. Semua tindakan kita ini harapannya dibimbing oleh Allah. Kita datang ke kampus ini, hakikatnya itu juga sudah dicatat di lauh mahfuz. Tidak ada satu daun pun jatuh kecuali atas izin Allah. Anda bisa datang ke sini, duduk di sini, ketemu dengan teman-teman yang lain ini. Itu kalau tidak diizinkan oleh Allah tidak sampai di sini. Ini semua itu atas izin Allah. Alhamdulillah sehat semua, sehingga bisa mengikuti kegiatan sampai detik ini, sampai besok terus dan seterusnya sampai lulus. Amin. Ada yang merencanakan DO? Ya, mudah-mudahan tidak. Merencanakan selesai. Saudara sekalian, dalam perjalanan hidup kita harus selalu ingat, ketika ada masalah ingat Allah, bukan ingat kamu. Itu dulu ada lagunya tuh, lagu zaman saya dulu. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Gimana lagunya itu? Siapa saya ngerti ya? Jadi mau apa saja itu ingat kamu. Apakah kamu yang diingat itu bisa membuat kita sukses? Tidak menjamin. Tapi kalau kita mendekat pada Allah, Allah itu sudah berjanji akan memenuhi doa setiap hambanya. Entah itu langsung atau nanti tertunda. Karena belum tentu yang kita minta itu baik untuk kita. Kita doa minta sesuatu belum tentu itu baik. Kalau tidak penuhi, tidak dikabulkan oleh Allah, berarti itulah yang terbaik. Karena Allah maha tahu yang baik untuk kita ini. Oleh karena itu saudara sekalian, adik-adik sekalian, salah satu dalam menyelesaikan masalah itu adalah dengan cara bersedekah. Pernah dengar itu nasihat itu? Kalau ada masalah-masalah bersedekah, sakit bersedekah, susah bersedekah.
rezekinya bersedekah. Karena Allah itu akan memberikan pahala yang berlipat dari sedekah kita. Kemudian jangan membawa kalkulator kalau bersedekah itu. Yang perlu di matematika pinter ngitung. Dalam salah satu ayat di Al-Baqarah itu, kalau kita bersedekah ibaratnya menanam satu biji, tumbuh cabangnya menjadi 7, masing-masing cabang berbuah 100. Berbuah 100. Hitung, kalau saya sedekah 100.000, berarti pahalanya kali berapa tadi? 700 tadi. Masing-masing cabang berbuah 100. Berarti 700 kali 100.000 apa? 100.000 kali 700 berapa? 7 juta. 7 juta. Wih, ternyata luar biasa. Luar biasa. Yang sering kali kalau kita mau sedekah itu mikir-mikir. Iki cukup enggak ya sanggupku? Ya. Kok eman tak celengnya kok. Hakikatnya kalau kita bersedekah itu justru nanti yang akan menemani kita di akhirat nanti. Yang kita gunakan untuk jajan, beli Indomie, itu tidak jadi apa-apa. Hasilnya bisa kita lihat kalau makan hari ini, besok bisa dilihat hasilnya. Tahu hasilnya apa? Tahu hasilnya? Kalau kita makan Indomie sekarang, besok hasilnya akan keluar. Itu. Tapi kalau kita bersedekah dengan ikhlas, tentunya syaratnya ikhlas, Allah akan melipat gandakan. Janji Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Allah akan melipat gandakan, akan menambah nikmat kita. Tapi ada sebagian dari kita itu kurang bersyukur, lupa bersyukur. Nah, dari sekalian, dalam kehidupan sehari-hari itu tadi, kita seringkali menghadapi ujian, kita seringkali digoda setan yang mengajak kepada yang arah kiri, bukan arah kanan, untuk berbuat dosa, bukan berpahala. Pagi waktunya bangun sholat subuh, setan yang ganggu. Ayo tidur terus, saya enak tidur. Sebentar lagi aja. 5 menit aja, enggak apa-apa. Tidak 5 menit. 5 menit jadinya bisa setengah jam, bisa 1 jam. Aduh, serius. Kok rasanya 5 menit? Tapi tahu-tahu sudah matahari terbit. Itu jelas setan. Harus disadari bahwa ketika itu terjadi,
Anda dalam kendali setan. Setan itu musuh yang nyata. Di antaranya yaitu. Kemudian kita diojo-ojoi, diajak untuk berbuat dosa, berbuat maksiat kepada teman, kepada saudara, kepada orang tua. Melalui gadget itu aja, gawe yang kita miliki. Ketika berinteraksi dengan orang tua, itu setan itu sudah menggoda. Ketika dipanggil orang tua, gak usah direken, asik ini, asik. Scroll aja terus. Itu setan. Kembali kepada wal asr. Demi waktu kan, manfaatkan waktu. Jangan sia-siakan waktu. Bahkan orang sholat itu adalah yang begitu penting, kadang-kadang mengabaikan, menganggap ringan tentang sholat. Ya, yang penting sholat. Kadang-kadang begitu. Yang penting aku kan sholat. Untuk yang laki-laki, sholat itu wajibnya di mana? Di masjid. Di masjid wajib dilakukan oleh yang merasa dirinya laki-laki, ya, yang merasa dirinya laki-laki. Itu akan menjadi cowok idaman. Kalau sholatnya ke masjid, sholatnya tepat waktu. Berarti laki-laki yang solid, ya, itu sebagai tanda-tanda cowok yang solid. Nah, kalau laki-laki sholatnya di rumah, seperti cewek, maka laki-laki itu laki-laki yang solihah. Iya, setuju ya? Laki-laki yang sholatnya di rumah itu laki-laki yang solihah. Mau yang cewek punya cowok yang solihah? Nah, dengarkan cowok. Halo cowok. Cewek itu tidak suka laki-laki yang solihah. Ya, laki-laki yang soleh tentunya. Yang solihah nggak dipilih. Begini, coba masuk kriteria yang mana? Karena pernah ada penelitian ya, ada penelitian bahwa orang yang sholat 5 waktu itu sekitar 60%. Sholat yang 5 waktu itu sekitar 60%. Sholat yang tepat waktu itu muter jadi 40%. Yang tepat waktu. Yang tepat waktu dan berjamaah di masjid itu tinggal 20%. Kita masuk yang mana? Laki-laki terutama ini. Kalau cewek aman, tinggal masuk yang mana? Sudah 5 waktu, tidak bolong-bolong. Sholat tapi bolong-bolong. Ini ya. Oh, yang pertama tidak sholat. Sholat saat ini.
Ya. Sholat kalau ingat, itu pertama. Yang kedua, sholat tapi masih bolong-bolong. Yang ketiga, sholat 5 waktu. Kadang duhur dekat asar, asar dekat maghrib. Nah kalau asar dekat maghrib itu namanya sari. Ya, sari. Isya dekat subuh. Isya lali karena keturun. Ya. Subuh telat sudah duka masuk, sehingga sholatnya menjadi bukan sholat subuh tapi subhan. Ya. Sholat subhan. Nah, kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Jangan meremehkan. Tadi janji Allah, kalau ada masalah, bersabarlah dan sholatlah. Maka jangan sepelekan sholat ini. Sholat yang agama. Sholat itu juga menenangkan hati, menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat ya. Yang bagus itu sholat tepat waktu, sholat 5 waktu tepat waktu. Apakah ada yang lebih bagus lagi? Itu menurut saya masih levelnya minimalis. Tapi kalau bisa melakukan minimalis, insya Allah masuk surga. Amin. Yang laki-laki sholat tepat waktu, 5 waktu tepat waktu, berjamaah di masjid. Jangan berjamaah di rumah. Lupa, saya ngimami istri saya. Apa? Mimpi sih, Pak. Diberi tanda dipipisi kucing. Ternyata sofa itu menjadi toiletnya kucing. Berarti lebih tinggi derajatnya daripada manusia. Toiletnya ada toilet kering, tapi lebih rendah karena tidak pakai celana, karena tidak dibersihkan, tidak istinja. Itu lebih rendah. Bisanya peper. Tahu peper? Tahu ya? Ngerti peper enggak? Enggak tahu, alhamdulillah. Peper itu cara kucing membersihkan ketika selesai buang kotoran. Jadi bagian yang mengeluarkan kotoran tadi dibersihkan dengan digosokkan. Kadang-kadang itu memang ada videonya di Instagram, di kasur. Hati-hati yang punya kasur kemudian melihara kucing yang masuk. Jadi setelah kencing waktunya, setelah buang kotoran ini jadi seret gitu. Itu yang dilakukan. Oleh karena itu hati-hati, melihara kucing itu boleh saja untuk lucu-lucuan, untuk gemes-gemesan, tetapi kebersihan tetap dijaga. Dan sekalian terakhir, ini yang bisa dapat hadiah. Saya sudah diingatkan bahwa kita ini, tindakan kita itu harus hati-hati.
kita ucapan, tindakan, perilaku harus hati-hati. Karena ada peringatan dari Allah. Teruskan nanti ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa langsung ngajuk. In ahsantum ahsantum. Terusnya, kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri. Kalau kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu nanti kembalinya juga untuk diri. In ahsantum ahsantum. Gak nyambung, gak situ metu gitu itu. Ya, gak gelem aku kayak itu. Ya, Pak Rektor itu alumni Sidogiri ya, nggak masuk kriteria, bukan peserta. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum fala. Jadi kalau kita berbuat baik, kebaikan itu untuk kita. Kalau kita berbuat jahat, kejahatan itu kembalinya kepada kita. Itu harus hati-hati. Itu ada dalam Al-Quran. Supaya keluar uang ini, surat apa ayat berapa itu? Surat Al-Isra ayat 7. Oke. Betul apa salah? Betul. Oke, betul, silakan. Selamat siapa, Pak? Winda. Prodi apa? Teknologi pangan. Alhamdulillah bisa untuk jajan. Baik, itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pesan terakhir tadi, kalau kita berbuat jahat, kejahatan kembali kita. Kalau kita berbuat baik, kebaikan untuk kita. Maka banyak-banyaklah berbuat baik. Fastabikul khairat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.